kalau saya melihatnya tahun transformasi. Oke. Kenapa? Karena setelah banyak sekali perubahan-perubahan regulasi, dinamika pasar, tuntutan ekonomi juga yang Iya, dinamis banget kan, betul. gitu. Jadi ini tahun transformasi sih untuk menentukan mungkin 5 tahun ke depan seperti apa. Gitu. Inflasi medis itu output. Itu yang mungkin banyak orang bicara, ya asuransi kesehatan memburuk karena inflasi medis, but that's output. Iya, Bukan root of cause-nya. iya. Inflasi medis itu memang nyata, Inflasi medis ya. tapi nggak semua orang bisa memahami itu sesuatu yang perlu untuk dijaga kenaikannya, dan market pun harus menyerap konsekuensinya. Harapannya sih sebenarnya supaya nanti tahun ini tuh tumbuhnya tuh sustain, pelan tapi pasti, profitabilitas juga lebih stabil. Itu sebenarnya yang kita semua harapkan. Iya, iya. Halo Sobat Review semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy yang akan memandu podcast kali ini. Tahun 2025 menjadi periode reflektif bagi industri asuransi dan reasuransi jiwa di Indonesia. Perspektif aktuaria, pricing, dan client market menjadi krusial untuk memahami apa yang terjadi di 2025 dan bagaimana industri harus melangkah ke 2026 secara lebih disiplin, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, di tengah-tengah kita semua nih, teman-teman Sobat Rio, kita sudah kehadiran narasumber yang ahli di bidangnya. Boleh kita sambut Bang Apro Mevanda. Selamat siang ya, Selamat Bang siang Apro. teman-teman semuanya. Lancar puasanya Bang Apro? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, Bang Apro boleh kenalin diri dulu ke teman-teman Bang Apro. Ya, perkenalkan nama saya Apro. Apro Mevanda, panggilnya Apro aja gitu. Saya dari Product Development and Individual Pricing, merangkap BizDev juga di Life and Health Reinsurance Indonesia Re. Sudah kerja mungkin menuju 10 tahun di sini. Lama juga ya. Sudah cukup tua. Sudah cukup tua. Oke, jadi Bang Apro ini memang seperti yang teman-teman tadi ya, sudah lama nih di bidang asuransi jiwa ini, dan udah hampir 10 tahun Bang Apro ya? Ya. 10 tahun, berarti dari 2016. Oke. Nah, selama 10 tahun nih Bang, nggak usah 10 tahun lah, ke satu periode ke belakang aja lah Bang Apro. Nah Bang Apro, kalau kita melihat ke belakang nih Bang, sepanjang 2025, bagaimana Bang Apro melihat dinamika industri asuransi dan reasuransi jiwa di Indonesia ya? Jika harus dirangkum 2025 ini tahun seperti apa sih Bang? Ada nggak sih isu yang paling mendefinisikan industri jiwa di 2025? Oke, 2025 tuh a lot. Bro Hendy. Oke. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman kita yang di Sidan tuh, kayaknya mereka akan relevan dengan beberapa hal. Oke. Pertama mungkin banyak perubahan regulasi. Tuh pertama. Oke. Ada POJK 20 2023 itu masif loh, Bro Hendy. Oh ya? Iya, jadi yang dulunya pemain di asuransi umum bisa main, sekarang sudah tidak boleh. Sekarang market jiwa tuh lagi flooded. Oh iya. Offering yang dulu dipegang oleh umum ya. Kemudian belum lagi kalau AJK-nya juga sekarang sudah coba diperbaiki ya, gitu. Dan Indonesia Re sendiri juga sudah membuka ya, teman-teman 2025 boleh sponsor dulu untuk akseptasi. We've done a lot of research, studi, dan we support industry in the best way lah. Wis, keren. Dan tahun lalu sebenarnya ini nggak baru ya kalau AJK ya 2003, tapi dampaknya itu baru terasa mungkin akhir 2024 sampai 2025. Oke. Untuk yang tahun lalu tuh yang masih fresh itu adalah POJK nomor 36 tahun 2025. Kenapa tuh Mas? Banyak yang berubah, banyak banget gitu, dan ini pasti seluruh pemain di Sidan yang main health ya. Itu pasti lagi sibuk lagi buat produk baru, menyesuaikan, karena banyak sekali regulasi yang harus di-comply. Oke. Ya ada banyak itu. Mungkin in short saya jelasin. Pertama, perusahaan asuransi itu dituntut memiliki kapabilitas medis, ya. Kemudian sistem informasi digital, ada dewan penasehat medis, ini yang baru nih. Oke. Lalu waiting period untuk penyakit
kritis, kronis tuh jadi 6 bulan. Kemudian ada repricing hanya boleh 1 tahun sekali karena kan mungkin market tuh wah repricing mulu gitu ya. Repricing tuh perlu karena memang selama ini repricingnya tuh ditahan-tahan. Jadi jadinya akumulasi. Repricing harga health-nya gitu. Tidak perlu copay lagi sekarang dan banyak lagi sih yang lain gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan dan kenaikan cost claim naik banget tuh untuk inflasi medis. Ini bukan hal baru sih, tapi mungkin bisa disampaikan. Apalagi in this economy ya. Iya, in this economy. Oke, tadi ini menarik juga nih ngomongin cost of claim nih Bang Apro yang barusan Bang Apro sebut ya. Bagaimana Bang Apro atau Indonesia Re sendiri melihat akar persoalan lonjakan klaim yang terjadi di 2025 ini Bang? Terlalu kompleks untuk kita cari akarnya sih Mas. Inflasi medis itu output. Itu yang mungkin banyak orang bicara, ya asuransi kesehatan memburuk karena inflasi medis, but that's output. Bukan root of cause-nya. Ya kalau kita bicara soal regulasi pemerintah mungkin ya kenaikan cost kan tiap rumah sakit beda-beda, tiap daerah beda-beda. Kita kesampingkan fraud ya. Biaya obat juga banyak yang impor. Suku bunga rupiah itu juga beda gitu. Currency rupiah maksudnya gitu. Ya itu mempengaruhi harga obat dan lain-lain. Jadi ya inflasi medis itu memang nyata. Inflasi medis ya. Tapi nggak semua orang bisa memahami itu sesuatu yang perlu untuk dijaga kenaikannya dan market pun harus menyerap konsekuensinya. Kalau inflasi medisnya naik, harga naik dong. Nggak mungkin dong, tetap boncos dong industri. Boncos, betul. Nah, itu menarik tadi Mas ya. Terkait indeks ekonomi tadi Bang Apro bilang ya. Tadi kan daya beli masyarakat turun. Sementara orang tadi juga pengennya harga yang murah ya, premi yang murah seperti itu. Tapi kita sendiri sebagai penanggung ya dituntut untuk sustain dong. Ya. Gimana sih Bang? Atau ada nggak strategi pricing yang bisa diadopsi di 2026 untuk menghadapi masalah tersebut? Masnya berarti pengen murah juga dong kalau beli sesuatu? Pasti dong. Saya juga pengen murah dong. Sebenarnya pricing gitu-gitu aja sih Mas. Pricing is just only one thing. It's just only method gitu. Tapi how we make people know gitu bahwa kebijakan pricing yang dilakukan oleh penanggung tuh untuk kebaikan semua loh. Untuk kebaikan industri, untuk kebaikan tertanggung gitu. Dan kita harus lihat nih, sometimes kita nggak bisa terus-terusan naikin pricing sih. Saya juga setuju soal itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang kita nggak bisa naikin harga terus, apalagi daya beli lagi turun. Betul. Berarti ada hal lain dong yang harus kita perbaiki. Apa itu? Menjaga kesehatan, ya kan? Gitu. Kemudian memahami bahwa tanggung jawab kita lah untuk menjaga diri kita juga sendiri gitu. Dengan harapan bahwa si asuransi kesehatan itu karena kita lagi bahas itu bisa sustain tidak dengan hanya menaikkan harga aja gitu. Jadi harus ada punya tanggung jawab juga sebagai pemegang polis. Jadi profil risikonya pun juga harus Betul. Dan itu juga bagus loh. Profil risiko itu juga sesuatu yang sedang lagi diperbaiki di market. Ya dulu kan mungkin produk health zaman dulu ya. Itu kan rider dari produk basicnya. Jadi kalau basicnya mungkin saya beli hanya 100 juta rupiah uang pertanggungannya, probably ketentuan underwritingnya hanya non medical. Tapi dia ngambil plan gede, padahal dia mungkin prone terhadap sakit. Ya kan itu kan nggak pas, ya kan? Harusnya kan dicek lah sesuai dengan plan yang diambil. Tabel underwritingnya itu tidak hanya melihat basicnya. Nah ini untungnya market sudah terbuka soal ini dan mencoba untuk mengadop hal yang lebih proper gitu. Dan gitu, di 2026 ini 2025 udah di-adopt itu? Dari 2025 sudah beberapa di-adopt. Dan 2026 juga semoga lebih betul. Ini lagi Bang ya. Betul. Ngomongin itu kan saya juga menarik sih tadi dengan strategi-strategi yang dibilang Bang Apro tadi. Jadi kalau saya sih jadi
optimis ya ke 2026 tuh nanti mungkin dari penanggung sendiri asuransi dan reasuransi jiwa bisa mendapatkan premi dan profitabilitas. Tapi kalau menurut Bang Apro sendiri nih, pertumbuhan premi dan profitabilitas di 2026 tuh gimana proyeksinya, Bang? Itu tergantung ya. Kita kan managing risk ya, Mas. Kita di reasuransi kan managing risk, sama lah dengan teman-teman asuransi ya. Pertama kita harus memastikan bahwa premi yang kita buat adequate lah, enough gitu. Pasti ya. In this economy, menurut saya industri nggak bisa lah put some big margin, no, just a small one but sustain, that's better gitu. Yeah. Tapi harapannya sih sebenarnya supaya nanti tahun ini tuh tumbuhnya tuh sustain, pelan tapi pasti, profitabilitas juga lebih stabil. Itu sebenarnya yang kita semua harapkan. Namun ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa itu? Yang pertama yang nggak bisa kita kontrol ya contoh pandemi. Semoga tidak ada lagi. Karena iklim kan lagi berubah nih, Mas. Itu juga mempengaruhi. Itu studi kami menunjukkan bahwa perubahan iklim itu prone terhadap kenaikan klaim. Baik itu secara mortality maupun morbidity. Jadi kita juga harus jaga itu. Ada yang sesuatu yang bisa kita kontrol, tapi agak susah kontrolnya karena ini butuh kolektivitas industri itu. Apa itu? Penanggulangan fraud. Kalau fraud itu karena satu fraud rusak satu portofolio. Itu yang kita tidak mau. Jadi teman-teman Indonesia Re cukup concern soal ini. Jadi kita harus buat TC yang pas, harga yang pas, baik buat industri dan baik buat juga masyarakat. Jadi kita harus jaga semuanya. Jadi Jadi dari seluruh dinamika yang ada nih, Mas, kan Mas tadi udah sampaikan di 2026 akan melangkah seperti apa. Nah, dari seluruh dinamika yang sudah terjadi juga nih, Mas, apa sih pelajaran yang paling krusial yang bisa dibawa ke 2026, Mas, dari 2025? Dan jika ada prinsip utama yang harus menjadi pegangan industri itu apa sih, Mas? Jangan gegabah. Kita pernah gegabah dulu. Ingat kan tahun-tahun yang dulu kita melonggar-longgarkan semuanya demi dapat top line. Yes, dapat top line-nya, tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Hancur bawahnya dan mau nggak mau turun. Kita hanya punya diri kita sendiri untuk menjaga kita. Kalau kita compete dengan cara yang tidak benar, tinggal tunggu waktu. Sejarah bisa terulang kalau kita nggak memperbaiki diri. Jadi jangan gegabah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan serakah juga. Kita boleh hati-hati, tapi juga jangan serakah ngambil margin yang besar. Kalau di Indonesia Re sih kami yang penting sustainnya ya teman-teman gitu. Tumbuh secara sustain lebih baik daripada naik turun gitu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi sih kalau menurut saya. Kolaborasi ini apa maksudnya? Kolaborasi dari pihak-pihak seperti penanggung reasuransi, asuransi dengan tertanggung, kolaborasi dengan OJK misalkan gitu atau institusi lain, research. Jadi kita bisa mengedukasi tidak hanya kepada si penanggungnya tapi juga tertanggungnya. Semuanya teredukasi, semua transparan terhadap ilmu-ilmu atau hal-hal yang perlu diketahui secara bersama. Itu sih. Berarti memang di 2026 itu jangan gegabah, jangan serakah dan perbanyak kolaborasi. Betul. Seperti itu, Mas Apro ya, supaya juga profitabilitas dan pertumbuhan preminya juga lebih sustain gitu ya. Betul. Untuk industri maupun untuk perusahaan. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman sekarang udah mulai mengerti kan dan paham mengenai kondisi industri asuransi dan reasuransi jiwa di Indonesia di 2025 kemarin dan nanti di 2026-nya seperti apa. Nah, thank you banget Bang Apro sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Pastinya banyak pelajaran yang didapetin teman-teman. Oke Sobat Rio semuanya, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Indonesia Re. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye-bye. Thank you semuanya.